Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 428. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Rahasia ini belum saya ajarkan kepada siapapun, bahkan kepada klan saya sendiri. Tidak ada yang benar-benar berhasil melatihnya, kata sosok itu dengan suara yang perlahan-lahan menghilang. Segera sebuah cahaya menusuk ke dalam kepala Qingchen. Seketika tubuh Qingchen terguncang. Dunia kosong itu juga hancur. Qingchen merasa getaran hebat di benaknya. Ini adalah teknik rahasia, bahkan di surga. Qingchen tidak kuat menahan guncangan di benaknya dan akhirnya dia pingsan. Tidak tahu waktu berapa lama berlalu, Qingchen akhirnya berhasil mencerna teknik rahasia dan bangun. "Qingchen, kamu sudah bangun," ucap Jiruyu. Qingchen bangun dan mendapati Ji Hongchen dan Jiruyu di sampingnya sudah terbangun. Aura keduanya juga berubah drastis. Ji Hongchen sudah menyentuh tahap tengah Martial Emperor. "Qingchen, kamu sudah membuka jejak jiwa pada Bibi ya? Bibi sudah memberitahuku sebelumnya," kata Jiruyu. Walaupun sebenarnya sosok leluhur tualah yang telah membebaskan Ji Hongchen, tapi kemudian Qingchen berkata, "Ji Hongchen, aku tidak berdaya sebelumnya dan terpaksa memperbudakmu. Kamu sudah harus tahu semua yang terjadi dan memahami kebenarannya," kata Qingchen. Namun dia juga sedikit tegang karena kebanyakan yang telah diperbudak akan menaruh dendam. Namun Ji Hongchen memberi hormat kepada Qingchen dan berkata, "Tuan Qin, Hongchen juga berterima kasih karena telah memperbudak Hongchen dan membiarkan saya mengetahui segalanya." Qingchen menghela napas lega karena Ji Hongchen tidak marah. "Tapi aku perlu menghapus beberapa ingatan dari pikiranmu. Apakah kamu keberatan?" kata Qingchen. "Maksudmu memori ruang itu?" Ji Hongchen tahu Qingchen memiliki ruang misterius dan ada makhluk asing yang sangat menakutkan di dalamnya. Ji Hongchen tahu dia tidak akan bisa menyimpan rahasia seperti ini. "Tolong, lakukanlah," kata Ji Hongchen. "Baik." Qingchen mengangkat tangannya. Kekuatan jiwa langsung meresap kepada Ji Hongchen dan menghapus beberapa ingatan Ji Hongchen. Ji Hongchen kemudian bangun. Dia tidak ingat apapun tentang ruang di cakram Gyeokyeon-kun, tapi dia tetap berlutut dan akan mematuhi semua perintah Qingchen karena sosok nenek moyang keluarga Ji sebelumnya memerintahkan Ji Hongchen untuk menuruti perintah Qingchen. Qingchen tertegun. Nenek moyang itu sampai memberi perintah seperti itu. Jelas nenek moyang itu tidak ingin terkontaminasi oleh sebab dan akibat karena telah mengangkat segel penghancur jiwa Qingchen pada Ji Hongchen. "Tapi, apakah aku begitu menakutkan?" gumam Qingchen. Namun karena Ji Hongchen telah menunjukkan kesetiaannya, Qingchen kemudian memberikan cairan roh ungu kepada Ji Hongchen. Kemudian Ji Hongchen menyerap cairan roh ungu itu. Lalu Qingchen duduk bersila, mencoba memahami teknik terlarang jiwa surgawi. Ternyata teknik ini sebenarnya adalah teknik pemisahan jiwa, membelah jiwa menjadi cloning jiwa-jiwa. Dan begitu jiwa-jiwa yang terpisah bersatu kembali, itu akan mengeluarkan energi yang mengerikan. Ini hanyalah manfaat paling dasar dari teknik pemisahan jiwa. Yang lebih penting adalah begitu jiwa terbelah, jiwa yang berbeda dapat mempelajari bidang yang berbeda. Misalnya, setelah jiwa dipecah menjadi 2 cloning, satu jiwa dapat berlatih seni bela diri, dan satu lainnya dapat berlatih alkemis. Mereka tidak saling mengganggu, tapi apa yang dipelajari dapat diserap oleh si pemilik jiwa secara bersamaan. Dapat meningkatkan kekuatan si pemilik jiwa pada saat yang sama. Ini hanya 2 jiwa, bagaimana jika mereka dipecah menjadi lebih banyak? Seberapa menakutkan itu? Namun proses pemisahan jiwa ini sangat menyakitkan dan juga sangat sulit. Orang biasa tidak ada yang berani melatihnya. Bahkan jika itu di surga, tidak banyak orang yang berani melatihnya.
Karena apabila ada kesalahan dalam melatihnya, memang itu tidak akan menyebabkan kematian, tapi itu mengakibatkan jiwa rusak. Dan setelah jiwa rusak, itu akan menjadi orang biasa, tidak berguna, dan memiliki masa depan yang suram. Namun karena basis kultivasi Qinchen yang saat ini masih rendah, dia tidak bisa melatihnya sekarang. Akan tetapi Qinchen juga senang dengan adanya teknik terlarang jiwa surgawi ini. Itu melengkapi Wanzhenju. Wanzhenju adalah seni rahasia jiwa yang sedang dipelajari oleh Qinchen. Wanzhenju ada 5 tingkat. 1. Badai mental. 2. Sangkar ajaib. 3. Mata terlarang. 4. Kekuatan menghancurkan jiwa. 5. Kematian semua dewa. Saat ini Qinchen baru mencapai tingkat keempat. Selama dapat menguasai tingkat kelima, itu baru dapat melatih teknik terlarang jiwa surgawi. Namun saat ini yang menjadi pikiran Qinchen adalah bagaimana lolos dari kesengsaraan guntur. Qinchen kemudian berdiri. Nampak Ji Hongchen juga telah selesai menyerap cairan roh ungu dan mengkonsolidasikan basis kultivasinya. Senior, saya telah mendapat warisan dari senior. Hormat saya untuk senior, kata Qinchen seraya membungkuk memberi hormat kepada patung itu. Pihak lain mengajarinya teknik rahasia terlarang jiwa surgawi yang layak disembah. Di sisinya Ji Ruyu dan Ji Hongchen juga berlutut dan memberi hormat. Bagaimanapun itu adalah nenek moyang keluarga Ji. Setelah mendapat penghormatan, patung itu retak, hancur, menjadi abu. Disusul dengan suara getaran di seluruh area terlarang. Batu-batu berjatuhan dan seluruh area terlarang akan runtuh. Keluar, ketiganya bergegas. Saat ini di tanah leluhur keluarga Ji, banyak ahli telah dikumpulkan dan mengelilingi area terlarang. Leluhur tua, apakah kita akan menunggu seperti ini? Bagaimana jika anak itu bertahun-tahun ada di dalam? Apakah kita harus memberitahu Kaisar Wanita Shogwanshiner? Kata Penatua Agung. Tidak, jika memberitahunya, rahasia besar anak itu akan diambil olehnya. Lagi pula, altar reinkarnasi sekarang telah rusak. Kamu pikir apakah dia tidak akan marah? Kata leluhur tua dengan dingin. Tiba-tiba mereka mendengar suara ledakan disertai gemuruh dari area terlarang. Apa yang terjadi di sana? Dalam batasan Ji Wuxu terlihat Qinchen, Ji Ruyu dan Ji Hongchen berdiri. Mereka hampir tertimpa puing-puing area terlarang yang runtuh. Karena area terlarang telah runtuh, sekarang tidak ada lagi yang menghalangi kesengsaraan guntur Qinchen untuk jatuh. Ji Ruyu tarik batasan roda kehidupan dan kematian. Begitu guntur jatuh, batasan roda kehidupan dan kematian Ji Wuxu mungkin akan hancur, kata Qinchen. Oke, kata Ji Ruyu seraya mendesak selip batu giok. Segera batasan yang menutupi area terlarang tiba-tiba terbuka, dan ketiga Qinchen juga dapat dilihat jelas oleh semua orang. Apa? Batasan menghilang. Itu mereka. Ternyata Ji Ruyu dan Ji Hongchen bersembunyi di area terlarang. Pantas kami tidak dapat menemukannya. Hei, mengapa area terlarang keluarga Ji saya tidak ada? Kata Penatua Agung wajahnya tenggelam. Selama bertahun-tahun dia bekerja sangat keras untuk memecahkan batasan Ji Wuxu. Itu hanya untuk area terlarang. Tapi sekarang area terlarang telah menjadi puing-puing reruntuhan. Sial, kamu telah menghancurkan area terlarang, teriak Penatua Agung dengan marah. Kemudian tatapannya jatuh kepada Ji Hongchen dan Ji Ruyu. Kalian berdua telah mengkhianati keluarga. Kalian harus tahu konsekuensinya. Omong kosong apa dengan mereka? Bunuh. Seseorang berkata. Mereka semua penuh dengan niat membunuh. Saat ini hanya leluhur tua yang menatap Qinchen dengan curiga. Sebelumnya anak ini hanya setengah langkah Martel Emperor, tapi sekarang telah meningkat pesat, menembus ranah Martel Emperor. Bagaimana dia menerobos dalam waktu sesingkat itu? Atau mereka mendapatkan cairan spiritual di area terlarang keluarga Ji, dan setelah mereka mendapatkan cairan spiritual, mereka menghancurkan area terlarang. Dosanya tidak terampuni. Leluhur tua Ji Kenot sangat marah, lalu memerintahkan semua orang untuk menyerang. Ahli yang tak terhitung jumlahnya langsung bergegas ke arah Qinchen. Ingin membunuhku? Pertama-tama kalian harus merasakan kesengsaraan guntur saya, kata Qinchen. Dia kemudian melepaskan napasnya, dan guntur di langit sepenuhnya merasakan Qinchen.
Lalu sambaran kesengsaran Guntur menyapu. "Jangan takut." Leluhur tua Jikenot memblokir Guntur itu dengan telapak tangannya. "Kesengsaran Guntur yang sangat menakutkan," kata Jikenot. "Segera dia bertarung melawan Kincen." "Hati-hati," kata Ji Hongchen. Namun dia juga langsung bertarung dengan Penatua Agung. Sedangkan Jiruyu dia bertarung melawan Raja Pana. "Jie, gadis kecil, terimalah seranganku," kata Raja Pana. Dia menyerang. Namun dengan mudah Jiruyu memblokir dengan pedang pilesnya. Tidak mungkin, sebelumnya dia hanya setengah langkah martel Emperor. Tapi sekarang, bagaimana dia menerobos dalam waktu sesingkat itu, kata Raja Pana. Saat ini Kincen sepenuhnya mengeluarkan napasnya. Dia berniat untuk menyambar semua orang dengan kesengsaraan guntur miliknya. Gawat. Jikenot yang merasakan bahwa kesengsaraan guntur Kincen sangat menakutkan. Dia buru-buru menyerang Kincen untuk membunuhnya. Dengan begitu mungkin kesengsaraan guntur tidak akan jatuh. Namun sayang, Kincen yang telah menerobos ranah martel Emperor benar-benar kuat, mampu memblokir serangan Jikenot. Apa? Sangat kuat. Apa aturan yang ia pakai untuk memasuki Tau? Sesaat kemudian kesengsaraan guntur jatuh, langsung menyambar semua orang. Banyak ahli martel Emperor tahap awal langsung diledakkan dan berubah menjadi abu. Sedangkan ahli martel Emperor tahap tengah juga diledakkan. Namun mereka tidak langsung mati, tapi terluka parah. Hanya Jikenot yang tidak terluka. Dengan basis kultivasinya, guntur ini tidak bisa melukainya. Tidak, jika ini terus berlanjut, semua murid keluarga Ji saya semua akan mati. Sialan, manik-manik laut darah. Jikenot tidak bisa menahan lagi. Manik-manik lautan darah langsung membungkus semua orang yang ada di tanah leluhur. Tidak ada yang berani mendekati Kincen karena takut dengan guntur. Jikenot terus mendesak lautan darahnya untuk melindungi semua orang keluarga Ji. Di sisi lain Jiruyu juga menderita kesengsaraan gunturnya sendiri. Namun kesengsaraan gunturnya jauh lebih lemah daripada kesengsaraan guntur Kincen. Scene berpindah saat ini terlihat Mokara, skeleton cabang dan Gucang baru sampai di kota Jizhou. Tuan mengatakan untuk bertemu di kota Jizhou. Tapi di mana Tuan sekarang? Apakah dia telah meninggalkan kita? Sebelumnya mereka bertiga diperintahkan oleh Kincen untuk membantai semua istana penegak hukum di kota Jijihongtian. Dan Kincen sendiri pergi lebih dulu untuk menyelamatkan Jiruyu. Pada awalnya mereka akan bertemu di kota Jizhou. Namun sekarang tuannya sudah tidak ada dan pergi lebih dulu. Setelah waktu ini, nampak basis kultivasi ketiganya telah meningkat. Aura ketiganya menjadi lebih menakutkan. Karena Tuan sudah tidak ada di sini, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ketiganya bingung dengan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tiba-tiba sesosok kucing keluar dari kampaan. Itu adalah kucing hitam. Tuanku kucing. Melihat kucing hitam, skeleton cabang, Mokara dan Gucang langsung memberi hormat. Kincen bisa meremehkan kucing hitam besar itu, tapi mereka tidak berani untuk meremehkannya. Tuanku kucing, bagaimana dengan Tuan? Tanya skeleton cabang. Anak itu menyamar sebagai Tino dari pegunungan Luoxu, dan sekarang dia memasuki tanah leluhur keluarga Ji. Apakah Tuan akan dalam bahaya? Tanya Mokara. Seharusnya, jika identitasnya terungkap, dia akan dalam bahaya, kata kucing hitam. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja pergi ke markas keluarga Ji. Ayo ikuti aku. Kucing hitam memimpin jalan dan keempatnya bergegas menuju markas keluarga Ji. Sesaat kemudian mereka telah sampai di markas keluarga Ji. Penjaga markas keluarga Ji yang melihat kedatangan 3 orang dan 1 kucing langsung menyalakan peringatan. Segera banyak ahli keluarga Ji muncul. Siapa ini yang berani menerobos markas keluarga Ji saya? Untuk apa kalian datang ke keluarga Ji saya? Kata Ji Daoling. Apakah ada orang bernama Tino di rumah keluarga Ji sekarang? Kata Mokara. Apakah yang mereka maksud adalah sapi besi itu? Namun pada saat ini sebuah kapal perang muncul dan mendarat di sana. Itu adalah keluarga Mo. Mereka dipimpin oleh seorang bernama Mo Wuji. Mo Wuji ini adalah ayahnya Mo Qianyuan yang Kincen patahkan tangannya.
Mereka datang untuk mencari Qingchen guna membalas dendam. Jidauling, serahkan anak itu kepadaku. Karena dia berani mematahkan lengan anakku, maka dia harus mati, kata Mo Wuji. Mo Wuji, ketiga orang ini juga sedang mencari anak itu. Kepada siapa kami harus memberikannya, kata Jidauling. Mo Wuji melirik ketiga Mokara dan berkata, siapa kalian? Mengapa kalian mencari anak itu? Apakah anak itu juga telah menyakiti kalian? Saya berasal dari pegunungan Luoxu, datang ke sini untuk mencari Tinu, kata Mokara. Oh, ternyata kamu kelompok anak itu. Kalian harus tahu, anak itu telah melukai murid keluarga Mo saya. Maka anak itu pantas untuk dihukum mati, kata Mo Wuji. Mokara tidak peduli dan berkata, oh, benarkah? Di mana orangnya? Qianyuan, keluar, teriak Mo Wuji. Segera Mo Qianyuan keluar dengan lengan buntung. Lihatlah lengan putraku. Ini perbuatan anak itu. Jika Yang Mulia tidak memberi penjelasan, jangan salahkan keluarga Mo karena tanpa ampun. Hehe, ternyata hanya melukai lengan, kata Mokara. Sosoknya tiba-tiba menghilang dan muncul di sisi Mo Qianyuan. Sebuah cakar merobek tubuh Mo Qianyuan. Mo Qianyuan menjerit, dan sosok Mokara menghilang kembali ke tempat semula. Namun Mo Qianyuan berubah menjadi kabut darah. Hehehe, sebelumnya itu tidak disebut membunuh putramu, tapi sekarang itu baru bisa disebut membunuh putramu, kata Mokara seraya tersenyum jahat. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.